Apalagi kita di Republik Indonesia, ini negara yang punya undang-undang. Nggak boleh kita sembarangan nabrak undang-undang, harus tahu bagaimana kita bisa memanfaatkan, mensinergikan antara hukum syariat dan undang-undang, saudara. Bahkan dalam fikih dibahas panjang lebar. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin panjang lebar bahas tentang hisbah amar ma'ruf nahi munkar. Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, kalau Anda lihat di halaman terakhir, saudara, bab paling akhir Ahkam Sultaniyah, beliau nulis satu bab namanya Babul Hisbah. Panjang lebar beliau jelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga para fuqaha Syafi'iyah ketika berbicara tentang furudul kifayah, baik dalam syuruhnya atau dalam hawasyinya, mereka panjang lebar bahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, mulai dari Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Imam Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Talibin, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Astal Matalib. Panjang lebar mereka bahas tata cara, hukum-hukum, syarat-syarat, adab-adab amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Nggak boleh kita sembarangan. Salah satu syarat nahi munkar harus paham hukum-hukum yang berkaitan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kita mesti belajar. Nggak boleh sembarangan asal seradak surduk, asal hancurkan sana hancurkan sini. Haram, saudara, kita melakukan salah satu ibadah tanpa mengetahui hukum-hukumnya Allah Subhanahu. Tapi yang saya pengen garis bawahi, saudara, yang saya pengen garis bawahi, bagaimana tegasnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah. Nabi lembut luar biasa, saudara. Bahkan saking lembutnya Nabi itu, Nabi Muhammad kalau sudah bicara lembut dan wibawa, sampai-sampai para sahabat ka'anna ala ru'usihimut thair. Kalau depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan di atas kepala para sahabat ada burung, mereka nunduk depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlena, mereka terbuai takjub dengan penjelasan dan jabaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar, kalau sudah depan kemunkaran, Nabi Muhammad nggak pernah kompromi, saudara. Beliau dan para penerusnya, para as-salafun salihun, tegas mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah, walaupun nyawa jadi taruhannya, saudara. Takbir, takbir, takbir. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu medan juang Islam yang kedua apa? Kurang kompak. Yang kedua apa? Hisbah itu tegas, betul? Hisbah itu lugas, betul? Hisbah itu jelas, betul? Hisbah itu harus tidak ada kompromi, betul? Apa boleh hisbah abu-abu? Nggak boleh. Apa boleh hisbah lemes? Apa boleh hisbah kelemar-kelemar? Apa boleh hisbah kompromi terhadap kemaksiatan? Dan hisbah ini dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Insya Allah. Dan yang ketiga, saudara, yang ingin saya jelaskan, medan juang Islam yang ketiga adalah jihad. Yang ketiga apa? Jihad. Jihad yang saya maksud di sini jihad menurut pengertian fuqaha, yang artinya gampangnya saja, saudara, arti yang gampang, arti bebas, berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir, saudara. Kafir yang dimaksud di sini adalah kafir harbi, saudara. Bukan kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi nggak boleh kita perangi. Jangan mentang-mentang kafir seenaknya, nggak boleh. Nabi Muhammad wanti-wanti, saudara, man ada dhimmiyan fa ana khasamtuhu yaumil qiyamah. Kalau kalian punya tetangga orang yang kalian kenal orang kafir dhimmi, hubungannya baik dengan umat Islam, tapi kita ganggu, kita sakiti, kita rampas hartanya, fa ana khasamtuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, meskipun orang tersebut orang Islam, dimusuhi oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan, nggak bisa. Namanya jihad pun ada hukumnya, ada adabnya, ada akhlaknya. Nggak sembarangan kita jihad, harus belajar hukumnya dulu, saudara. Tapi kesimpulannya, saudara, yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini, kalau tadi ada waktunya lembut pada saat melakukan dakwah, lalu ada waktunya tegas pada saat melakukan hisbah, tapi kalau sudah bicara jihad, bukan lagi bicara kelembutan, bukan lagi bicara ketegasan, tapi jihad adalah tempatnya kekerasan, saudara. Di dalam jihad ada nyawa yang ditumpahkan, di dalam jihad ada darah yang ditumpahkan, di dalam jihad ada harta yang dibinasakan, saudara. Dan baginda Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mujahidin.
Baginda Nabi Muhammad adalah pimpinannya para mujahid, ibadallah. Kalau di zaman sekarang para jenderal, panglima tertinggi militer itu dalam negara demokrasi presiden, saudara. Jadi panglima tertinggi militer presiden. Dulu pada saat negara-negara Islam zaman baginda Nabi Muhammad SAW, pimpinan negara dan panglima militer tertinggi adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Zaman sekarang, saudara, zaman sekarang panglima militer tertinggi nggak ada yang turun langsung ke medan perang, saudara. Contoh, Amerika bertahun-tahun melakukan agresi militer ke Afghanistan. Apa ada yang pernah lihat George W. Bush turun ke lapangan mega bawa senjata, saudara? Nggak ada. Yahudi, Israel nyerang Palestina bertahun-tahun. Apa ada yang ngelihat Perdana Menteri Israel turun ke Palestina bawa senjata, saudara? Nggak ada. Itu mereka pimpinan militer zaman sekarang. Kalau begitu perang, mereka cuma nonton di balik layar, saudara. Begitu menang, tampil bagaikan pahlawan. Tapi kalau kalah, saudara, langsung kabur naik helikopter, ibadallah. Itu mereka saat ini. Tapi tidak demikian dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sayyidul mujahidin. Ketika berbicara jihad, Rasulullah ada di baris terdepan, ibadallah. Bahkan ketika perang Uhud, saudara, tatkala pasukan umat Islam dipimpin oleh pasukan kufar Quraisy, dikepung oleh pasukan kufar Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan Khalid bin Walid, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah, tertusuk kelopak matanya sampai patah gigi geraham Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan belakang leher Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang sampai tertebas, saudara. Ketika kuda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh, orang-orang kufar Quraisy mereka siap-siap narik anak panahnya. Mereka ingin bunuh Nabi, mereka ingin tembak Nabi. Para sahabat begitu lihat Nabi Muhammad mau ditembak, mereka nggak pikir lagi anak mereka, mereka nggak pikir keluarga mereka, mereka nggak pikir harta mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka dekap Nabi Muhammad, mereka peluk Nabi Muhammad, mereka jadikan punggung-punggung mereka sebagai perisai untuk jaga baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, saya mau tanya, kalau begitu perjuangan para nabi, para sahabat hebat atau tidak? Jihadnya para sahabat hebat atau tidak? Para sahabat kalau jihad berani atau tidak? Rasulullah kalau jihad berani atau tidak? Saudara, demi Allah, tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi yang lebih berani dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bicara jihad. Bahkan kalau kita buka Al-Quranul Karim, saudara, tadi waktu Allah berbicara tentang konteks dakwah, ayat berbicara tentang konteks dakwah, kita diperintahkan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Enggak boleh keras, enggak boleh bengis hati. Tapi berbicara tentang jihad, ayatnya berputar 180 derajat, saudara. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim." Jadi tadi waktu berbicara tentang dakwah dilarang keras. Tapi waktu berbicara tentang jihad, ayatnya mengatakan, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufara wal munafiqina." Berperanglah kamu melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghlud 'alaihim, dan keraslah terhadap mereka, saudara. Masya Allah. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu jihad itu keras, betul? Jihad itu lugas, betul? Di dalam jihad ada nyawa yang ditumpahkan, betul? Di dalam jihad ada darah yang ditumpahkan, betul? Di dalam jihad ada harta yang dibinasakan, betul? Apa boleh jihad lemes? Apa boleh jihad, kalau kata orang Betawi, letoy? Tahu letoy? Tahu letoy? Apa boleh jihad letoy? Apa boleh jihad kelemar-kelemar? Apa boleh kalau jihad kita begitu ada musuh perang lagi mau duel pakai pedang, saudara, kita fodol, bacok duluan? Boleh jihad begitu, saudara? Jihad itu harus tegas, betul? Jihad harus berani, betul? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan, saudara, saya mau narik satu kesimpulan, satu benang merah. Ini yang penting untuk kita pahami bersama supaya umat Islam tidak gampang dibenturkan. Bahwasanya di dalam berjuang mencari ridha Allah, ada kalanya kita dituntut harus lembut,
santun, simpatik, baik, menarik, bijak. Kapan itu dilakukan saudara? Pada saat melakukan dakwah. Tapi ada kalanya juga kita dituntut untuk tegas, lugas, tidak boleh kompromi, untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kapan itu dilakukan? Pada saat melakukan hisbah. Dan yang ketiga, ada kalanya kita dituntut untuk keras, untuk tumpahkan darah, untuk buat melayang nyawa. Kapan itu dilakukan? Pada saat melakukan jihad. Dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Bicara soal dakwah, Nabi Muhammad dakwahnya paling sempurna, saudara. Bicara soal hisbah, tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkarnya lebih hebat dari Nabi. Dan bicara soal jihad, beliau adalah imamul mujahidin. Tidak ada yang jihadnya lebih hebat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau Anda mau tahu siapa tokoh yang ideal, sosok yang ideal, dia yang seperti baginda Nabi besar Muhammad, yang bisa ngikutin jejaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwahnya sempurna, hisbahnya sempurna, jihadnya sempurna. Alhamdulillah. Tapi kita kadang manusia lemah, saudara. Kita nggak mampu mengkombinasi tiga medan juang ini, sulit. Nggak gampang bisa tiga-tiganya dikumpulin seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kita yang lembut luar biasa, saudara. Santun seperti tadi guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Hati kita bergetar begitu dengar nasihat beliau, saudara. Seperti para ulama-ulama dai kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, luar biasa lembut, santun, selalu menangis orang dibuat sama beliau, saudara. Ada di antara saudara-saudara kita yang amar ma'ruf nahi munkar, dakwahnya luar biasa. Kita lihat bagaimana Nahdlatul Ulama, saudara, semenjak didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, sampai sekarang berapa banyak pesantren yang didirikan Nahdlatul Ulama? Puluhan ribu pesantren dari Sabang sampai Merauke. Berapa banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicetak dari pesantren-pesantren tersebut, saudara. Walaupun urusan amar ma'ruf nahi munkar mereka biasa, walaupun urusan jihad bukan fokus mereka, tapi dakwahnya patut diancungkan jempol, ibadallah. Masya Allah. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Muhammadiyah, saudara. Saya jujur. I'tiraf bil fadl. Ahlul fadl ya'tarifuna bil fadl, saudara. Jujur, kalau bicara soal pembangunan sekolah formal, sampai sekarang belum ada yang seperti Muhammadiyah, saudara. Dari Sabang sampai Merauke, berapa banyak sekolah formal yang didirikan Muhammadiyah. Mulai TK-nya, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kampus universitas, bahkan rumah sakit Muhammadiyah di berbagai daerah. Di Palembang ada nggak rumah sakit Muhammadiyah? Ada rumah sakit Muhammadiyah di berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Jujur, dalam urusan sekolah formal NU belum bisa seperti Muhammadiyah. Jujur, dalam urusan sekolah formal, bangun rumah sakit, bangun kampus FPI belum bisa seperti Muhammadiyah, saudara. Bagus, ini adalah salah satu medan juangnya baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Al-Wafa bi'ahadillah, walaupun mereka sebagian tidak fokus amar ma'ruf nahi munkar, fokus di dalam dakwah, saudara, amar ma'ruf nahi munkarnya diserahkan kepada yang lain. Bagus, wajib didukung, tidak boleh kita serang, saudara. Betul. Ada lagi sebagian saudara kita yang fokusnya di nahi munkar, amar ma'ruf. Salah satunya seperti saudara-saudara kita yang ada di Front Pembela Islam. Alhamdulillah, Front Pembela Islam semenjak didirikan sampai saat ini tetap konsisten istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah terus sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Apapun resikonya, saudara, luar biasa perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tadi sudah saya bahas panjang lebar ketika Khawlah Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa ardhah, ibadallah. Berapa banyak, saudara,
berkat perjuangan FPI tempat kemaksiatan yang sudah ditutup, tempat pelacuran yang sudah ditutup, tempat perjudian yang sudah ditutup, saudara. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil di Jakarta, saudara. Waktu saya usia SD SMP, saya ingat betul itu di gang-gang Jakarta masih banyak tukang togel, saudara. Mungkin Habib Abdurrahman Habsyi zaman beliau apalagi tukang togel di gang-gang Jakarta banyak. Saya lihat sendiri pakai mata kepala saya sendiri. Itu kalau kadang seminggu sekali ada yang mampir ke tempat togel mobil warna coklat, saudara. Mampir sebentar nggak lama pergi, tahu mobil apa? Mobil warna coklat, tahu mobil apa? Mobil warna coklat, seragamnya warna coklat. Jangan disebut polisinya, jangan. Itu seminggu sekali mampir sebentar, saudara. Habis itu keluar lagi, saya nggak tahu apa yang diambil, saudara. Itu berlangsung. Akhirnya begitu ada FPI, tempat-tempat judi diberantas, umat Islam turun, saudara. Langsung polisi nutup tempat perjudian, saudara. Alhamdulillah. Oh, ini perjuangan nggak gampang, tempur dulu, saudara. Berapa banyak kiai-kiai kami yang dibacok. Tadi sore saya ngobrol sama Habib Bahdi. Ingat-ingat dulu ada Kiai Haji Cecep Bustomi, saudara. Sampai dibredel, dibunuh. Habib Rizik Syihab, mobilnya pernah ditembak tembus ke dashboard, saudara. Yang cerita beliau langsung supirnya, perjuangan luar biasa, tapi wajib untuk ditegakkan. Kenapa? Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah kalau ditinggalkan semuanya ikut berdosa. Na'udzubillah min dalik. Walaupun dakwahnya FPI nggak sefokus amar ma'ruf nahi munkarnya, walaupun jihadnya FPI nggak sefokus amar ma'ruf nahi munkarnya, tapi apa yang dilakukan adalah salah satu dari medan juangnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, kalau begitu bagus dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Support atau jangan? Bela atau jangan? Yakin? Betul? Tak. Perumpamaan yang contoh yang gampang aja. Contoh yang gampang. Perumpamaan orang yang dakwah hisbah jihad itu perumpamaannya seperti orang main bola, saudara. Orang kan main bola formasinya ada yang jadi striker, betul? Ada yang jadi pemain tengah, ada yang jadi S-back, ada yang jadi kiper. Saya nggak habis pikir, kalau pemain bola semuanya jadi striker, kacau apa kagak? Pemain bola semuanya di tengah, kacau apa kagak? Pemain bola semuanya jadi back, kacau apa kagak? Pemain bola semuanya jadi kiper, kacau apa kagak? Itu namanya main bola abis gaduin micin, saudara. Masya Allah, nggak bisa. Dan yang lebih lucu lagi, si striker nyalain pemain tengah. Kamu ngapain di tengah? Nggak bagus main di tengah. Pemain tengah nyalain S-back. Kamu ngapain di belakang? Kalau main jangan di belakang, di tengah saja. S-back nyalain kiper. Lu kiper ngapain diem aja di gawang? Kira-kira main bola begini kacau apa kagak? Kacau apa kagak? Biarkan yang striker jadi striker, yang tengah mengatur formasi serangan ke depan, yang S-back jaga pertahanan, yang kiper jaga gawang, menang gol, juara Piala Dunia, saudara. Tapi kalau semuanya main salah-salahan, lucu, yang ada di lapangan berantem, saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Begitu juga dalam medan dakwah, medan juang Islam. Biarkan yang lembut dengan lembutnya, biarkan yang tegas dengan tegasnya, biarkan yang santun dengan santunnya, biarkan yang jihad dengan jihadnya. Yang penting ikut ahlu sunnah wal jamaah, yang penting ikut aturan syariat baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya kadang sedih, saya sedih luar biasa. Tapi belakangan ini nih, situasi politik, Masya Allah, pembenturan antara satu ormas dengan ormas lain makin kencang, saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Pembenturan antara satu tokoh dengan tokoh lain lebih keras lagi, saudara. Saya pernah waktu itu kesal sama salah satu tokoh, saudara. Begitu saya kesal sama itu tokoh, Sayyidil Walid Al-Habib Rizik pesan sama saya. Beliau langsung kirim WhatsApp dari Mekah. Saya kan anak muda, darah muda panas, mau ngantem mulu bawaannya, saudara. Akhirnya Sayyidil Walid Habib Rizik pesan sama saya dari Mekah, Hanif, hati-hati, jangan terpancing strategi orang-orang yang ingin adu domba antara habaib. Jangan terpancing strategi rezim untuk membenturkan satu sama lain, saudara. Gue gak mau nyebut rezim, kesebut juga akhirnya. Jangan terpancing, dibentur-benturkan, saudara. Yang lembut diambil untuk ngantem yang keras, yang keras dipojokkan, saudara.
Begitu ada yang nggak setuju, ada yang nggak dukung, dicap anti NKRI, saudara. Begitu ada lambang la ilaha illallah, langsung itu HTI, itu ustadz nggak boleh tampil itu, padahal dia ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Saya mau tanya, yang seperti ini kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Ini politik belah bambu. Hati-hati umat Islam pengen dipecah belah. Kita konsisten, kita tidak akan pernah mendukung mereka yang dulu dukung penista agama, saudara. Gak akan pernah kita dukung. Kita masih ingat betul ketika ada gubernur kafir yang nistakan agama, ada beberapa partai yang ngotot tetap dukung penista agama. Siapapun yang dukung penista agama, ar-ridha bil maksiyah aidul maksiyah. Ridho terhadap kemaksiatan adalah kemaksiatan itu sendiri. Ridho terhadap penistaan agama, apalagi dukung penista agama, artinya melakukan penistaan agama, saudara. Makanya jangan harap umat Islam akan dukung partai penista agama, saudara. Apalagi partai yang lambangnya banteng, saudara. Masya Allah, alhamdulillah banteng di mana-mana tenggelam, ibadallah. Alhamdulillah. Makanya umat Islam siap tenggelamkan banteng, siap tenggelamkan banteng, siap tumbangkan banteng, siap kalahkan banteng. Yakin, betul. Insya Allah 2019 dapat presiden yang soleh, dapat presiden yang baik, dapat presiden yang cinta ulama, dapat presiden yang menyatukan umat Islam, yang menyatukan NKRI, yang menjadikan NKRI baldatun thayyibatun wa rabbun. Sebelum saya tutup ceramah saya, sebelum saya ajak baca qasidah, saya mau ajak dulu orang Palembang, katanya demen pantun nih. Betul Habib Mahdi, wong kita galuh. Masya Allah, orang Palembang demen pantun. Saya mau ajak baca pantun, setuju? Tapi kalau saya ajak baca pantun semua jawab yang kompak, cakep. Bisa? Bisa? Coba saya tes dulu orang Palembang. Jalan-jalan ke kota Palembang, cakep. Saya lupa ada tuh pantunnya apa. Nanti terakhir jawabnya jangan cakep. Terakhir semuanya angkat tangan, teriakan takbir sekuat tenaga. Setuju? Setuju? Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Jangan mimpi 2 periode. 2019 ganti presiden. Takbir, takbir, takbir. Makanya umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap patuh komando ulama, siap ikut komando ulama, siap perjuangkan komando ulama. Kalau nanti komando ulama datang, siap perjuangkan, siap perjuangkan. Kalau dihalang-halangi bagaimana? Lawan, jadiin empe-empe, saudara. Kalau dihalang-halangi bagaimana? Lawan, nanti dipenjara, nanti ditangkap, nanti digorok, nanti ditembak, nanti dibuang ke luar negeri. Maju terus, pantang mundur. Semua Palembang angkat tangannya, semua takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi.